Sinar mentari pagi baru saja menyingsing, menyelinap melalui celah-celah atap pasar tua. Suara pengiriman barang, tawar-menawar, dan tawa pembeli dan penjual sudah terdengar sejak tadi. Pasar Dongtan, sebuah pasar kecil yang terletak di gang sempit kota, telah memulai hari baru dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di tengah keramaian, sesosok tubuh kecil dan kurus berjalan perlahan memasuki pasar. Itu adalah Nyonya Lan, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun. Rambut putihnya diikat rapi ke belakang, wajah keriputnya menunjukkan bekas-bekas waktu. Dia mengenakan aubaba berwarna coklat pudar, celana hitam longgar, dan sandal karet usang. Di tangannya, dia memegang keranjang rotan kecil. Di dalamnya ada beberapa uang receh yang dibungkus rapi dalam sapu tangan tua. Nyonya Lan perlahan berjalan melewati setiap kios. Matanya yang tua namun tajam mengamati setiap jenis sayuran. Dia berhenti di kios sayur Nona Huong, seorang pedagang muda dengan wajah baik hati. "Halo, Nona," Nyonya Lan berkata, suaranya lembut. "Berapa harga sawi hijau Anda hari ini?" Nona Huong mendongak, tersenyum. Sinar mentari pagi baru saja menyingsing, menyelinap melalui celah-celah atap pasar tua. Suara pengiriman barang, tawar-menawar, dan tawa pembeli dan penjual sudah terdengar sejak tadi. Pasar Dongtan, sebuah pasar kecil yang terletak di gang sempit kota, telah memulai hari baru dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di tengah keramaian, sesosok tubuh kecil dan kurus berjalan perlahan memasuki pasar. Itu adalah Nyonya Lan, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun. Rambut putihnya diikat rapi ke belakang, wajah keriputnya menunjukkan bekas-bekas waktu. Dia mengenakan aubaba berwarna coklat pudar, celana hitam longgar, dan sandal karet usang. Di tangannya, dia memegang keranjang rotan kecil. Di dalamnya ada beberapa uang receh yang dibungkus rapi dalam sapu tangan tua. Nyonya Lan perlahan berjalan melewati setiap kios. Matanya yang tua namun tajam mengamati setiap jenis sayuran. Dia berhenti di kios sayur Nona Huong, seorang pedagang muda dengan wajah baik hati. "Halo, Nona," Nyonya Lan berkata, suaranya lembut. "Berapa harga sawi hijau Anda hari ini?" Nona Huong mendongak, tersenyum pada pelanggan lamanya. "Ya, sawi hijau 5.000 per ikat, Nyonya. Berapa ikat yang Anda butuhkan?" Nyonya Lan perlahan membuka sapu tangan, menghitung setiap uang receh. "Beri saya 2 ikat tapi..." Dia ragu-ragu. "Bisakah Anda memberi saya diskon?" "Saya hanya punya 8.000. Nona Huong memandang wanita tua itu, lalu melihat uang receh di tangannya, termasuk uang 200, 500 dong yang sudah tua dan kusut. Dia merasakan hatinya mencelos. "Ya, tidak apa-apa, Nyonya," kata Nona Huong, suaranya lembut. "Anda bisa mengambil 2 ikat. 8.000 sudah cukup." Nyonya Lan mendongak. Matanya menunjukkan rasa terima kasih. "Terima kasih banyak," katanya. Suaranya sedikit tercekat. "Saya sudah tua, tidak makan banyak, tapi tetap harus mengurus makanan sehari-hari." Nona Huong merasa penasaran. Ini bukan pertama kalinya wanita tua ini datang untuk membeli sayuran, tetapi dia tidak pernah bertanya secara detail tentang keadaannya. "Apakah Anda tinggal sendirian? Di mana anak-anak Anda? Mengapa mereka tidak membantu Anda?" Nyonya Lan menghela napas. Matanya sedikit sedih. "Saya punya 1 putra, tapi dia pergi jauh ke Amerika. Sudah bertahun-tahun tidak kembali." Kisah Nyonya Lan tiba-tiba menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Nona Mai, penjual di kios sebelah, juga penasaran dan menoleh untuk mendengarkan. Nyonya Lan melanjutkan ceritanya.
Suaranya sedih. Dulu, ketika saya masih muda, saya bekerja sebagai penjahit di pabrik garmen besar. Hidup itu sulit, tetapi cukup. Saya memiliki suami yang baik hati, lembut, dan seorang putra yang patuh dan rajin belajar. Tapi kemudian, dia berhenti, menarik napas dalam-dalam seolah-olah untuk mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Suami saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas ketika putra saya baru berusia 15 tahun. Sejak itu, kami berdua hidup saling bergantung. Saya berusaha bekerja keras, menabung setiap sen untuk membiayai sekolah putra saya. Nona Huong dan orang-orang di sekitarnya mendengarkan. Hati mereka tersentuh oleh kisah wanita tua itu. Mereka dapat merasakan cinta dan pengorbanan yang telah dia berikan untuk putranya. Putra saya sangat pintar. Nyonya Lan melanjutkan. Suaranya bangga. Dia lulus universitas dengan predikat terbaik, kemudian mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika. Saya sangat senang berpikir bahwa hidup anak saya akan lebih baik daripada saya. Namun kemudian senyum di bibirnya memudar, digantikan oleh desahan berat. Namun kemudian dia semakin jarang menghubungi saya. Awalnya, dia menelepon setiap minggu, kemudian setiap bulan, dan sekarang sudah bertahun-tahun saya tidak mendengar suaranya. Nona Mai, penjual di sebelah, tidak dapat menahan emosinya, bertanya, "Jadi, bagaimana Anda hidup? Apakah ada yang membantu Anda?" Nyonya Lan, bibirnya, "Saya tidak ingin merepotkan siapapun. Saya masih bisa bekerja, masih bisa mengurus diri sendiri. Saya sudah senang. Banyak orang yang lebih menderita daripada saya." Kata-kata Nyonya Lan itu membuat orang-orang di sekitarnya semakin menghormatinya. Mereka memandangnya dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang kerumunan. "Ibu." Semua orang berbalik dan melihat seorang pria parubaya berpakaian rapi berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca. Itu adalah Min, putra Nyonya Lan. Nyonya Lan berbalik, matanya membelalak kaget, lalu menangis. "Nah, apakah itu kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Ming mendekat, berlutut di depan ibunya. "Aku minta maaf, Ibu. Aku salah." Dia memeluk ibunya erat-erat, air mata mengalir. "Aku mendengar semua cerita ibu. Aku tidak menyangka ibu begitu menderita. Aku sangat malu." Orang-orang di sekitarnya terdiam, menyaksikan reuni yang mengharukan itu. Nona Huong dan pedagang lainnya juga tidak dapat menahan air mata. Ming mendongak menatap ibunya. Suaranya tercekat. "Ibu, aku sudah berhasil. Aku punya perusahaan sendiri di Amerika, menghasilkan banyak uang. Tapi aku lupa orang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk merawatku. Aku minta maaf, Ibu." Nyonya Lan mengelus rambut putranya. Air mata mengalir di pipinya. "Ibu tidak butuh uangmu, Nak. Ibu hanya ingin kamu sehat dan bahagia. Itu sudah cukup." Ming menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku akan membawa ibu tinggal bersamaku. Aku akan merawat ibu, menebus tahun-tahun yang telah aku abaikan." Kisah Nyonya Lan dan Ming dengan cepat menyebar ke seluruh pasar. Orang-orang berkumpul untuk memberi selamat, turut berbahagia untuk wanita tua yang terhormat itu. Nona Huong, penjual sayur, mendekati Nyonya Lan. "Nyonya, mulai sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi. Selamat, Nyonya." Nyonya Lan tersenyum di balik air matanya. "Terima kasih, Nona. Terima kasih semuanya. Saya merasa sangat beruntung." Ming berdiri, membungkuk kepada semua orang. "Terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda kepada ibu saya selama ini.
Saya izin membawa ibu saya pulang. Ketika Nyonya Lan dan Min hendak pergi, Nona Mai, penjual di sebelah, tiba-tiba berkata, "Tunggu dulu." Semua orang berbalik menatapnya, terkejut. Nona Mai mendekati Nyonya Lan, memegang tangannya. "Nyonya Lan, mungkin Anda tidak ingat saya, tapi saya selalu berterima kasih kepada Anda." Nyonya Lan memandang Nona Mai, mencoba mengingat, "Anda adalah..." Nona Mai tersenyum. "Saya Mai, putri Nyonya Hoa, tetangga lama Anda 20 tahun yang lalu. Saat itu, ibu saya sakit parah, tidak punya uang untuk berobat. Andalah yang meminjamkan uang kepada ibu saya, membantu ibu saya melewati penyakit kritis." Nyonya Lan berkedip, perlahan-lahan mengingat. Saya ingat sekarang. Tapi itu hanya hal kecil, tidak perlu diingat-ingat." Nona Mai menggelengkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca. "Itu bukan hal kecil. Jika bukan karena Anda, mungkin ibu saya tidak akan selamat, dan hidup saya akan berbeda. Saya selalu ingin mencari cara untuk membalas budi, tetapi Anda telah pindah, dan saya tidak tahu harus mencari kemana." Ming memandang ibunya dengan mata penuh kekaguman. Dia tidak menyangka bahwa ibunya telah diam-diam membantu banyak orang seperti itu. Nona Mai melanjutkan, "Nyonya Lan, sejak hari itu, saya selalu ingat nasihat Anda. Anda mengatakan bahwa dalam hidup ini, kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus siap membantu orang lain ketika kita bisa, karena siapa tahu suatu hari nanti, kita sendiri yang membutuhkan bantuan. Saya telah hidup sesuai dengan nasihat Anda." Nyonya Lan tersenyum, matanya yang tua bersinar dengan sukacita. "Saya sangat senang mendengar Anda berkata begitu. Itu adalah sesuatu yang selalu saya yakini dan coba lakukan dalam hidup." Ming mendengar ini, tidak dapat menahan emosinya. Dia berpaling ke ibunya. "Ibu, aku benar-benar malu. Sementara ibu selalu memikirkan orang lain, siap membantu semua orang, aku egois, hanya memikirkan diriku sendiri." Nyonya Lan menepuk pundak putranya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Yang penting sekarang kamu sudah menyadarinya dan ingin berubah." Kisah Nyonya Lan dan orang-orang di sekitarnya telah menarik perhatian seluruh pasar. Banyak orang mendekat untuk mendengarkan, dan mereka tidak bisa tidak tersentuh oleh kebaikan hati wanita tua itu. Tuan Tam, seorang penjual ikan lama di pasar, melangkah maju. "Nyonya Lan, saya telah berjualan di sini selama bertahun-tahun. Sering melihat Anda datang untuk membeli beberapa sayuran. Saya pikir Anda hanya seorang wanita tua biasa. Tidak taunya Anda memiliki hati yang begitu besar." Nyonya Lan dengan rendah hati menjawab, "Tuan Tam berlebihan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Nona Huong, penjual sayur di awal, tiba-tiba berkata, "Nyonya Lan, mulai sekarang setiap kali Anda perlu membeli sayuran, datang saja ke sini. Saya akan menyisihkan sayuran segar terbaik untuk Anda, dan Anda tidak perlu membayar." Nyonya Lan melambaikan tangannya. "Tidak perlu, Nona. Saya tidak ingin merepotkan siapapun." Tapi Nona Huong bersikeras, "Jangan menolak, Nyonya. Ini adalah cara kami untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Anda. Anda telah memberi kami pelajaran berharga tentang kebaikan dan pengorbanan." Ming berdiri di samping, mendengarkan semua kata-kata baik tentang ibunya. Dia merasa bangga sekaligus malu. Bangga memiliki ibu yang luar biasa, tetapi malu karena telah mengabaikan ibunya terlalu lama. Dia berpaling ke ibunya. "Ibu, aku minta maaf karena tidak mengunjungimu selama bertahun-tahun. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan di Amerika. Lupa bahwa di Vietnam ada ibu yang menungguku."
Nyonya Lan tersenyum lembut. Ibu mengerti, nak. Ibu tahu kamu sibuk dengan pekerjaan. Ibu hanya ingin kamu sehat dan bahagia. Itu sudah cukup. Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkan pekerjaan membuatku melupakan orang-orang yang kucintai. Mulai sekarang, aku akan sering mengunjungimu. Dan jika ibu setuju, aku ingin membawa ibu ke Amerika untuk tinggal bersamaku. Nyonya Lan terkejut. Ke Amerika? Tapi ibu sudah terbiasa tinggal di sini. Ibu tidak ingin merepotkanmu, nak. Ming memegang tangan ibunya. Ibu tidak merepotkanku. Sebaliknya, dengan adanya ibu di sisiku, aku akan merasa lebih hangat dan bahagia. Aku ingin merawat ibu, menebus tahun-tahun yang telah aku abaikan. Nyonya Lan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Jika kamu menginginkannya, ibu akan pergi. Tapi ibu hanya akan tinggal sebentar. Ibu tetap ingin kembali ke Vietnam, menghabiskan hari-hari terakhir di tanah airku. Ming mengangguk setuju. Baiklah, ibu yang memutuskan. Aku hanya ingin berada di dekatmu, merawatmu. Semua orang di sekitarnya senang untuk Nyonya Lan. Mereka mendekat untuk memberi selamat dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Nona Mai, mantan tetangga, berkata, Nyonya Lan, saya sangat senang Anda akan memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi saya juga sedih karena tidak akan sering bertemu Anda lagi. Nyonya Lan memegang tangan Nona Mai. Jangan sedih, saya akan sering mengunjungi kalian, dan saya yakin Anda akan terus hidup dengan baik, membantu orang-orang di sekitar seperti yang saya lakukan. Tuan Tam, penjual ikan, juga mendekat. Nyonya Lan, semoga perjalanan Anda aman. Anda telah memberi kami pelajaran berharga tentang kebaikan dan pengorbanan. Kami tidak akan pernah melupakan Anda. Nyonya Lan tersenyum. Terima kasih, Tuan Tam. Teruslah menjual ikan yang enak dan segar untuk semua orang. Itu juga cara untuk membantu orang lain. Ketika Nyonya Lan dan Ming bersiap untuk meninggalkan pasar, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Itu bukan hanya isyarat perpisahan, tetapi juga penghormatan kepada teladan hidup yang indah. Seorang wanita yang diam-diam menyebarkan cinta dan kasih sayang dalam komunitas. Dalam perjalanan pulang, Ming bertanya kepada ibunya, Ibu, mengapa ibu membantu banyak orang, padahal ibu sendiri sedang dalam kesulitan? Nyonya Lan tersenyum lembut. Nah, hidup ini tidak selalu adil, tetapi jika setiap orang berusaha untuk saling membantu, meskipun hanya hal kecil, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Ibu percaya bahwa ketika kita memberi, kita akan menerima lebih banyak. Ming mengangguk, merasa sangat menghormati ibunya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengikuti teladan ibunya, menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ketika mereka sampai di rumah kecil Nyonya Lan, Ming terkejut melihatnya masih rapi dan bersih meskipun sudah tua. Di atas meja, sebuah foto lama keluarga 3 orang, Nyonya Lan, suaminya, dan Ming kecil masih ditempatkan di tempat yang paling terhormat. Ming mengambil foto itu, merasakan hatinya mencelos. Ibu, aku minta maaf karena tidak mengunjungimu dan mengunjungi makam ayah selama bertahun-tahun. Nyonya Lan menepuk pundak putranya dengan lembut. Tidak apa-apa, nak. Ibu mengerti. Yang penting sekarang kamu sudah kembali. Ming meletakkan foto itu, berbalik menghadap ibunya. Ibu, aku ingin mendengar ibu bercerita tentang tahun-tahun yang telah berlalu. Aku ingin tahu bagaimana ibu hidup, siapa saja yang telah ibu bantu. Nyonya Lan tersenyum, duduk di kursi tua. Baiklah, nak. Ibu akan menceritakannya kepadamu. Maka, di rumah kecil yang nyaman itu, kisah tentang kehidupan Nyonya Lan yang penuh makna diceritakan.
Ming mendengarkan, sedikit demi sedikit menyadari bahwa meskipun dalam keadaan sulit, ibunya selalu hidup dengan hati yang terbuka, siap membantu orang-orang di sekitarnya. Dia menceritakan tentang saat-saat dia membantu tetangga dalam kesulitan, tentang bagaimana dia secara teratur berbagi makanan dengan para tunawisma di lingkungan itu, tentang bagaimana dia mengajar anak-anak miskin di lingkungannya secara gratis. Ming mendengarkan dengan hati yang penuh emosi dan kebanggaan. Dia menyadari bahwa sementara dia sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan pribadinya di luar negeri, ibunya diam-diam menyebarkan cinta dan kasih sayang di tanah airnya. "Ibu," kata Min, suaranya tercekat, "aku benar-benar malu. Sementara ibu menjalani kehidupan yang penuh makna, aku hanya memikirkan diriku sendiri." Nyonya Lan tersenyum lembut. "Jangan berpikir begitu, nak. Setiap orang memiliki cara hidupnya sendiri. Yang penting sekarang kamu sudah menyadarinya dan ingin berubah." Ming mengangguk. "Ya, aku berjanji kepada ibu. Mulai sekarang aku akan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Aku akan mengikuti teladan ibu, membantu mereka yang lebih membutuhkan." Nyonya Lan menepuk tangan putranya dengan ringan. "Ibu sangat senang mendengar kamu berkata begitu. Tetapi ingat, jangan pernah melakukan sesuatu yang melebihi kemampuanmu. Cukup berusaha melakukan satu perbuatan baik setiap hari, meskipun kecil, itu sudah sangat berharga." Ming mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan rasa hormat kepada ibunya. Dia memutuskan bahwa meskipun dia akan membawa ibunya ke Amerika, dia akan sering membawa ibunya kembali ke Vietnam. Karena dia mengerti bahwa disinilah ibunya merasa paling bahagia, di mana dia dapat terus menyebarkan cintanya. Saat malam tiba, Ming duduk di samping ibunya, bersama-sama memandangi jalan kecil yang sudah mereka kenal. Dia merasakan kedamaian dan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Pada saat itu, Min menyadari bahwa tidak peduli seberapa sukses dia di negeri asing, tidak ada yang dapat menggantikan cinta keluarga dan tanah airnya. Keesokan paginya, Min mengajak ibunya berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu. Dia terkejut melihat banyak orang menyapa ibunya dengan ramah. Dari anak-anak yang pergi ke sekolah, pedagang kaki lima, hingga orang tua yang duduk di taman. Semua orang memberi Nyonya Lan senyum hangat dan sapaan ramah. "Nyonya Lan, hari ini Anda tidak pergi mengumpulkan barang bekas?" seorang wanita tua di taman bertanya. Nyonya Lan tersenyum. "Hari ini putra saya kembali. Saya libur sehari." Wanita tua itu memandang Min, mengangguk. "Bagus sekali. Anda istirahatlah. Anda selalu sibuk membantu orang ini dan itu. Anda juga harus menjaga diri sendiri." Ming mendengar itu, semakin menghormati ibunya. Dia berpaling dan bertanya, "Ibu, apakah ibu masih pergi mengumpulkan barang bekas setiap hari?" Nyonya Lan mengangguk. "Ya, ibu pergi pagi-pagi sekali dan larut malam untuk mendapatkan sedikit uang tambahan dan juga membantu lingkungan menjadi lebih bersih." Ming merasakan hatinya mencelos. Dia memegang tangan ibunya. "Mulai sekarang ibu tidak perlu melakukan itu lagi. Aku akan menjaga ibu." Nyonya Lan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ibunya diam-diam menyebarkan cinta dan kasih sayang di tanah airnya. "Ibu," kata Min, suaranya tercekat, "aku benar-benar malu. Sementara ibu menjalani kehidupan yang penuh makna, aku hanya memikirkan diriku sendiri." Nyonya Lan tersenyum lembut. "Jangan berpikir begitu, nak. Setiap orang memiliki cara hidupnya sendiri. Yang penting sekarang kamu sudah menyadarinya dan ingin berubah." Ming mengangguk. "Ya, aku berjanji kepada ibu. Mulai sekarang aku akan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Aku akan mengikuti teladan ibu, membantu mereka yang lebih membutuhkan."
Nyonya Lan menepuk tangan putranya dengan ringan. Ibu sangat senang mendengar kamu berkata begitu. Tetapi ingat, jangan pernah melakukan sesuatu yang melebihi kemampuanmu. Cukup berusaha melakukan satu perbuatan baik setiap hari, meskipun kecil. Itu sudah sangat berharga. Ming mengangguk. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan rasa hormat kepada ibunya. Dia memutuskan bahwa meskipun dia akan membawa ibunya ke Amerika, dia akan sering membawa ibunya kembali ke Vietnam. Karena dia mengerti bahwa disinilah ibunya merasa paling bahagia, di mana dia dapat terus menyebarkan cintanya. Saat malam tiba, Ming duduk di samping ibunya, bersama-sama memandangi jalan kecil yang sudah mereka kenal. Dia merasakan kedamaian dan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Pada saat itu, Min menyadari bahwa tidak peduli seberapa sukses dia di negeri asing, tidak ada yang dapat menggantikan cinta keluarga dan tanah airnya. Keesokan paginya, Min mengajak ibunya berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu. Dia terkejut melihat banyak orang menyapa ibunya dengan ramah. Dari anak-anak yang pergi ke sekolah, pedagang kaki lima, hingga orang tua yang duduk di taman. Semua orang memberi Nyonya Lan senyum hangat dan sapaan ramah. Nyonya Lan, hari ini Anda tidak pergi mengumpulkan barang bekas? Seorang wanita tua di taman bertanya. Nyonya Lan tersenyum. Hari ini putra saya kembali. Saya libur sehari. Wanita tua itu memandang Min, mengangguk. Bagus sekali. Anda istirahatlah. Anda selalu sibuk membantu orang ini dan itu. Anda juga harus menjaga diri sendiri. Ming mendengar itu, semakin menghormati ibunya. Dia berpaling dan bertanya, Ibu, apakah ibu masih pergi mengumpulkan barang bekas setiap hari? Nyonya Lan mengangguk. Ya, ibu pergi pagi-pagi sekali dan larut malam untuk mendapatkan sedikit uang tambahan dan juga membantu lingkungan menjadi lebih bersih. Ming merasa tamu yang baru. Dia memandang ibunya, melihat dia tampak puas dengan perubahan itu. Ibu, Min memulai. Aku sudah banyak berpikir. Aku mengerti bahwa ibu tidak ingin meninggalkan tempat ini. Jadi, alih-alih membawa ibu ke Amerika, aku memutuskan untuk lebih sering kembali ke Vietnam untuk mengunjungi ibu. Mungkin 2 atau 3 kali setahun. Nyonya Lan terkejut menatap putranya. Benarkah, nak? Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu? Ming tersenyum. Aku bisa mengaturnya, ibu. Aku menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Aku tidak ingin melewatkan momen-momen berharga bersamamu lagi. Nyonya Lan terharu, memegang tangan putranya. Terima kasih, nak. Ibu sangat senang mendengar kamu berkata begitu. Ming melanjutkan, dan aku punya ide lain. Aku ingin mendirikan yayasan amal kecil atas nama ibu. Yayasan ini akan membantu orang tua yang kesepian dan anak-anak yang kurang mampu di lingkungan ini. Bagaimana menurut ibu? Nyonya Lan terkejut. Ide yang bagus. Nah, tapi mengapa menggunakan nama ibu? Ming tersenyum. Karena ibu adalah sumber inspirasiku. Ibu telah menunjukkan kepadaku bahwa meskipun dalam keadaan sulit, kita masih dapat membantu orang lain. Aku ingin melanjutkan semangat ibu itu. Nyonya Lan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Jika kamu menginginkannya, ibu akan mendukungmu. Tapi ingat, jangan melakukan apapun yang melebihi kemampuanmu. Ming memeluk ibunya. Ibu tenang saja. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal yang baik, seperti yang telah ibu ajarkan kepadaku. Sejak saat itu, kehidupan Nyonya Lan dan seluruh lingkungan mengalami banyak perubahan positif. Yayasan amal yang menyandang namanya telah membantu banyak orang yang membutuhkan. Nyonya Lan,
Meskipun usianya sudah lanjut, tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan yayasan, menjadi sumber motivasi bagi banyak orang. Ming, seperti yang dijanjikan, sering mengunjungi ibunya. Setiap kali dia kembali, dia membawa ide-ide baru untuk membantu masyarakat. Dia juga belajar bagaimana hidup sederhana, penuh kasih, dan berbagi seperti ibunya. Kisah tentang Nyonya Lan, wanita tua yang pergi ke pasar dengan uang receh tetapi memiliki hati yang besar, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ini mengingatkan semua orang bahwa tidak peduli dalam keadaan apapun, kita masih dapat menyebarkan cinta dan kasih sayang. Dan setiap kali ada yang bertanya kepada Nyonya Lan tentang rahasia untuk menjalani kehidupan yang bermakna, dia hanya akan tersenyum lembut dan berkata, "Berikan apa yang kamu miliki." Meskipun itu hanya senyuman atau kata-kata penyemangat. Karena dalam hidup ini, kita paling banyak menerima ketika kita tahu cara memberi. Dengan demikian, dari seorang wanita tua yang kesepian yang pergi ke pasar dengan uang receh, Nyonya Lan telah menjadi simbol kebaikan dan pengorbanan. Kisahnya telah menyentuh hati banyak orang, membuat mereka menyadari bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka bersedia bagikan dengan orang lain. Dan bagi Min, dia telah belajar pelajaran paling berharga dari ibunya, bahwa kesuksesan sejati bukanlah memiliki banyak uang atau status tinggi, tetapi mampu membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Sejak saat itu, dia tidak hanya menjadi pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang putra yang berbakti dan warga negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Kisah Nyonya Lan dan Min adalah bukti bahwa cinta dan kasih sayang memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya kehidupan satu orang, tetapi juga dapat menyebar dan menciptakan perubahan positif di seluruh komunitas. Dan mungkin itulah warisan paling berharga yang ditinggalkan Nyonya Lan untuk putranya dan untuk semua orang